Walaupun kita matikan di sini saklarnya, arus positif ataupun arus yang ada muatan listrik masih masuk ke dalam lampu. Dan ini pun sangat berbahaya jika kita melakukan penggantian ataupun penambahan jaringan. Ini kalau tidak dirubah akan sangat berbahaya karena bisa mengantarkan setrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi pada waktu kita mematikan lampu tidak langsung mati, melainkan masih berkedip-kedip terus-menerus. Tentunya hal semacam ini sangat mengganggu teman-teman. Lantas bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya seperti apa? Langsung saja teman-teman, langsung kita mulai. Oke, kejadian semacam ini memang juga sering terjadi teman-teman. Ini ada dua faktor. Yang pertama bisa disebabkan dari lampunya, bisa juga dari instalasi kelistrikannya. Oke teman-teman, langkah yang pertama, coba lampu ini yang berkedip tadi kita pindah ke instalasi lain. Kalau ternyata di instalasi lain masih berkedip-kedip, kemungkinan di lampunya. Tetapi kalau dipindah ke tempat lain ternyata lampu normal, berarti kita bisa ambil kesimpulan instalasi kelistrikannya yang salah. Oke teman-teman, tentunya untuk mengambilnya saya sarankan teman-teman harus memperhatikan keamanan, karena kalau ternyata salah di instalasinya berarti teman-teman harus berhati-hati untuk mengambil lampunya, karena ini kalau tidak berhati-hati teman-teman bisa kena setrum. Jadi kalau mengambil lebih aman memakai pengaman ataupun isolator, mungkin bisa kaos tangan ataupun bisa mematikan instalasi jaringan listrik di meteran, itu akan lebih aman. Karena kejadian semacam itu biasanya disebabkan oleh sebuah kesalahan ataupun kekeliruan dalam instalasi saklarnya teman-teman. Jadi ini sudah saya gambarkan. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita mematikan lampu pada posisi kabel yang salah, tentunya akan tetap teraliri setrum. Seperti ini saya jelaskan teman-teman, bahwasanya listrik dari PLN ataupun di rumah kita, di sini ada dua buah kabel. Yang satu adalah fase. Ini fase artinya sebuah kabel yang bermuatan listrik. Sedangkan yang satunya adalah netral. Netral ini artinya sebuah kabel yang tidak bermuatan listrik. Oke, mungkin bisa dipahami. Kalau pada arus arah ataupun DC, ini adalah plus dan min. Plus yang ada muatan listrik, negatif tidak ada muatan listrik. Cuman perbedaannya, kalau pada listrik AC ini bisa mengantarkan strom, tetapi kalau pada DC ataupun arus arah tidak mengantarkan strom karena tegangannya sangat rendah. Oke teman-teman, setelah itu di sini terjadi kesalahan pada pemasangan saklar ini, seperti saya tunjukkan ini teman-teman, mungkin bisa saya zoom. Oke, seharusnya saklar ini akan dipasang pada posisi fase, posisi yang kalau kita tes pakai tes pen itu yang ada apinya teman-teman, ini namanya pas ataupun fase. Sedangkan yang satunya ini netral, walaupun kita kasih tes pen dia tidak akan nyala. Jadi seperti ini instalasinya yang salah yang membuat lampu menjadi berkedip-kedip. Walaupun kita matikan di sini saklarnya, arus positif ataupun arus yang ada muatan listrik masih masuk ke dalam lampu. Dan ini pun sangat berbahaya jika kita melakukan penggantian ataupun penambahan jaringan. Ini kalau tidak dirubah akan sangat berbahaya karena bisa mengantarkan setrum. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi rusaknya lampu yang berkedip-kedip ataupun setelah kita mematikan lampu tidak langsung mati itu disebabkan karena kesalahan pemasangan instalasi listrik, yaitu pada saklarnya ini. Lantas bagaimana yang benar? Yang benar adalah gambar satunya ini teman-teman. Jadi di gambar satunya ini teman-teman bisa perhatikan, di sini adalah yang benar adalah pemutusan saklar adalah pada AC ataupun pada
fase pada kabel yang bermuatan listrik. Jadi yang fase ini kalau kita touch pen ada apinya, ya di situ pemutusannya seperti ini yang di atas. Jadi seperti ini tidak bahaya. Misalkan sini matikan, kita pegang di sini atau ingin menambah jaringan yang lain, tidak berbahaya. Jadi itu teman-teman, istilahnya bukan di lampunya yang rusak, melainkan pada instalasi listriknya yang terjadi kesalahan. Seperti ini pernah terjadi ataupun sering terjadi tanpa sadar. Misalkan kita ingin menambah jaringan, contoh kita ingin menambah lampu di jalan ataupun di samping rumah ataupun di teras, kadang kita tidak memperhatikan pemasangan ini teman-teman, pemasangan saklar. Pemasangan saklar yang benar adalah pada fase ataupun pada pas ataupun pada kabel yang bermuatan listrik. Oke, mungkin bisa dipahami bagi penanya. Oke, mungkin akan lebih jelas saya akan tunjukkan di sini teman-teman pada fittingnya. Biasanya kalau kita menambah jaringan atau menambah lampu, kita akan menggunakan fitting semacam ini teman-teman. Jadi instalasi yang saya ketahui teman-teman, yang ini di instalasi dari kelistrikan di rumah saya itu dari PLN. Biasanya untuk pas yang positif itu di sini teman-teman, di kabel yang menuju ke ini, yang tengah ini adalah posisi pas ataupun yang bermuatan listrik, sedangkan yang di sini ini adalah netralnya ataupun negatifnya itu, ataupun mungkin lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau pada lampu yang di sini ini biasanya kalau instalasi jaringan standar PLN di sini adalah yang netral, sedangkan yang di sini adalah pas, itu yang ataupun yang bermuatan listrik. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami, walaupun ini mungkin gambarnya jelek, mungkin saya rasa bagi penanya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini terjadi karena kesalahan di bagian instalasi kelistrikan teman-teman, yaitu pada saklarnya. Pemutusan saklar ini terjadi kesalahan, dan itu pun memang sangat berbahaya dan harus cepat-cepat diganti, karena kalau tidak nanti pada waktu kita melakukan penggantian ataupun penambahan jaringan tanpa sadar kita bisa terkena setrum ini. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami, dan bagi penanya mudah-mudahan bisa juga dipahami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada suatu pertanyaan ataupun ada semacam kasus masalah di seputar lampu ataupun driver ataupun kelistrikan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa belajar bersama-sama, kita kupas bersama-sama, dan insya Allah saya akan buatkan videonya, tentunya akan lebih memperjelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.